Maknanya dengan dua ayat ini dan tafsir dari Mujahid menunjukkan bahwa segala sesuatu itu jika dianggap ibadah sebagai pembatal puasa, pembatal salat, ataupun penyebab diterimanya suatu amalan dan seterusnya, maka dia itu harus berdalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka di saat tadi dua contoh yang kami berikan, bulan Sya'ban bukan bulan yang wajib, mana dalilnya? Tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Itulah dalil. Lalu orang yang berjalan ke pasar tidak batal puasanya. Mana dalilnya? Dalilnya tidak adanya dalil yang membatalkan di Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Fahim tum? Maka ini dinamakan dengan al-bara'ah al-asliyah. Dan kita mulai membahas permasalahan ini di pelajaran kita ini sekarang. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita tidak butuh lagi untuk menjelaskan al-bara'ah al-asliyah dan dalil-dalilnya. Lalu sekarang kita masuk kepada tarjihat minal khilaf. Maka kita akan bersifat insaf di sini. Tadi kita menyebutkan dua pendapat. Pendapat yang pertama membatalkan puasa, pendapat yang kedua tidak membatalkan puasa. Dan dengan insafnya kita jelaskan siapa yang berpendapat tidak membatalkan puasa. Tadi Al-Hasan Al-Basri dan juga Atha Ibnu Abi Rabah dengan sanadnya kepada Abdul Razzaq sahih. Dan juga Al-A'mas mengatakan tidak batal puasa dengan sanadnya yang sahih. Dan begitu pun telah kita sebutkan di pelajaran yang tadi dari ucapan yang pertama, di antaranya dari Muhammad ibn Sirin dan yang lainnya. Maka pendalilan jumhur dengan bara'atul asliyah. Tinggal sekarang mana pendalilan dari mereka yang mengatakan batal puasa. Kita pun akan memberikan dalil. Maka untuk pendalilan mereka barakallahu fikum, kita sebutkan dalil-dalil. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Abi Daud rahimahullah. Haddatsana Nufaili, haddatsana Ali ibnu Thabit, haddatsana Abdurrahman ibnu Nu'man ibnu Ma'bad ibnu Haudah an abihi an jiddihi anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu amara bil ismid al murawwah inda naum wa qala liyattaqihi shaim. Maka wajah pendalilannya di sini bahwa Nabi dulu memerintahkan untuk melaksanakan celak ataupun menaruh ismid di mata atau beriktihal inda naum di saat menjelang tidur. Kenapa? Katanya liyattaqihi shaim, agar terjauh dari orang-orang yang berpuasa. Maknanya orang-orang yang berpuasa itu agar terjauh. Maka ini adalah dari hadis yang pertama. Dan hadis ini adalah hadis yang mungkar. Dan hadis yang mungkar adalah hadis yang dhaifun jiddan. Dan begitu pun beristidlal penulis memasukkan dari hadis tadi Ma'bad ibnu Haudah yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan kita sebutkan tadi dhaifun jiddan. Maka di sana juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Al-Bukhari di Tarikhil Kabir dari jalan Abu Nuaim haddatsana Abdurrahman ibnu Nu'man Abu Nu'man Al-Ansari dengan lafaz yang lebih tegas, la taqtahil bin nahar wa anta shaim. Maka di sini lafaznya di Imam Ad-Darimi dan Al-Bukhari di Tarikhil Kabir lebih jelas, larangan. La taqtahil bin nahar wa anta shaim. Janganlah kamu bercelak di siang hari dan kamu berpuasa. Iktahil lailan
bil itsmid fa innahu yajlul basar wa yanbutu sya'r. Tapi bercelaklah di malam hari karena dia itu akan menguatkan pandangan dan akan menumbuhkan bulu-bulu menjadi panjang. Maka wajh syahid di sini lafaz la taqtahil yufidu tahrim li'anna la huna la nahyah. Maka ini pendalilan dari ucapan yang mengatakan batal puasa. Berarti beristidlal dengan lafaz yang sharih la taqtahil fin nahar. La huna la nahyah dengan dalil fi'lun mudhari taqtahil majzum dan tidaklah majzum fi'lun mudhari kecuali masuk la nahyah. Dan la nahyah di ilmi man hadanain. Kum ya Nasr, kum. Tanaim. Kum. Idri. Kum tawadda hunak. Tajri wa tawadda. Maka di dalam hadis ini, hadis yang sharih dari segi pendalilan, walakinnahu dhaifun jiddan, telah dihukumi oleh Yahya ibnu Ma'in, di mana Abu Daud mengatakan qala li Yahya ibnu Ma'in. Maka Abu Daud termasuk muridnya dari Yahya ibnu Ma'in. Berkata Yahya ibnu Ma'in, haditsun munkar. Hadis ini hadis yang mungkar. Dan para ulama di saat mengatakan haditsun munkar, apa yang diinginkan oleh Ibnu Ma'in? Arada Ibnu Ma'in bilafadz al-munkar yakni an-nakarah au fihi tafarrud wa laysa bimuqabil asyad. Maknanya mungkar itu bukan lawannya syad, tetapi berkesendirian rawi yang rawi ini tidak diterima dengan berkesendiriannya. Wa fil haqiqah telah berkesendirian bihadzal lafadz bagi mereka orang-orang yang memang tidak pantas untuk membawa hadis ini dalam keadaan berkesendirian. Dan di dalam sanadnya terdapat An-Nu'man ibnu Ma'bad wa huwa majhul lam yuwathiqhu siwa Ibnu Hibban wala yarwihi anhu ila ibnuhu. Maka disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di kitab Al-Mizan ghairu ma'ruf, berkesendirian dari anaknya Abdurrahman. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar di Taqrib pun mengatakan majhul. Dan ilah yang lain anaknya Abdurrahman dia lainul hadis. Abdurrahman ibnu Nu'man lainul hadis. Maka ini adalah pendalilan dari hadis. Lalu di sini kita mengetahui bahwa Yahya ibnu Ma'in di saat mengatakan mungkarul hadis, maknanya hadis ini tidak ada di dunia kecuali jalannya satu dan tidak ada jalan yang kedua yang menyebabkan dia menjadi naik kepada derajat hasan. Di dunia ini hanya satu dan sanadnya bertumpu kepada Abdurrahman ibnu Nu'man ibnu Ma'bad ibnu Haudah dari bapaknya. Maka Abdurrahman tadi dhaif dan bapaknya Nu'man ibnu Ma'bad majhul. Maka di dalam sanad ini ada rawi yang dhaif meriwayatkan dari bapaknya yang majhul, tidak diketahui, unknown. Dan tidak ada di dunia di ilmu hadis dari para perawi yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat kecuali dari ilah rawi yang majhul tadi, Nu'man, dari anaknya Abdurrahman. Maka para ulama memandang ini dari mana datangnya hadis ini. Tidak ada sanad-sanad yang lain di dunia. Dan mereka yang berbicara kayak Ibnu Ma'in, ahlul ilm, ahlul hadis maknanya. Mengetahui hadis-hadis yang banyak, hafal ribuan hadis. Seperti Imam Ahmad, hafal jutaan hadis atau ribuan hadis. Maka di sini mereka berpendapat Abdurrahman orang yang dhaif, meriwayatkan dari bapaknya yang tidak dikenal, tidak mempunyai murid kecuali anaknya ini Abdurrahman. Maka mungkin bisa jadi penyebutan rawinya di sini mungkin dia itu tidak benar atau tidak ada sama sekali.
Maka para ulama memandang hadis ini mungkar, maknanya mungkar, berkesendirian, tidak ada jalan yang lain, dan sumbernya dari rawi-rawi yang dhaif seperti Abdurrahman dari An-Nu'man ibni Ma'bad yang majhul. Maka di sini dikatakanlah hadis ini mungkar. Berarti antum sekarang mengetahui apa itu hadis mungkar di sini. Kemudian hadis yang kedua datang dari Aisyah, yang mana sanadnya dikeluarkan oleh Abu Ya'la Al-Mausuli. Haddatsana Ahmad ibn Muni', haddatsana Marwan an Razin Al-Bakri, haddatsana maulahu lana yuqalu Salma, sami'tu Aisyah taqulu dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Aisyah hal min kisrah fa ataituhu bi kursin fa wada'ahu ala fihi wa qala ya Aisyah hal dakhala batni min husay kadalika qublah as-saim innamal iftar mimma dakhala wa laisa mimma kharaja. Maka sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini. Maka hadis ini hadis yang tidak sharih dalam pendalilan, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di saat menanyakan hal min kisrah fa ataituhu bi qarsin fa wada'ahu ala fihi, kemudian dimasukkan kepada mulutnya dan berkata, apakah masuk ke perutku? Dan begitupun kublah as-saim, dan begitupun ciuman bagi orang yang berpuasa, bahwa sungguhnya buka puasa itu dikarenakan perkara yang masuk, dan buka puasa itu bukan dari perkara yang keluar. Dijadikan ini beristidlal dengan perkara yang masuk. Katanya Ismid itu jika kita bercelak akan masuk, akan ada rasa. Walau alam dari mana masuknya. Orang bercelak apakah bisa masuk kepada tenggorokan? Seperti kita menggunakan celak mata, tetes mata, terutama yang buatan Cicendo Bandung. Waktu kita kecil dulu, tetes mata merasa ada pahit, terasa. Maka itu tetes mata. Wallahu alam bagaimana hubungannya dengan bisa merasakan pahit? Iya apa tidak? Merasakan pahit apa tidak di kerongkongan di saat kita meneteskan mata? Belum pernah. Kita sering menggunakan tetes mata dan memang seperti itu, terasa seperti sampai kepada kerongkongan. Maka ini pendalilan mereka. Ini pun hadis yang datang dari Aisyah, hadis yang dhaif juga. Dikeluarkan oleh Imam Abi Ya'la dengan sanad yang kami sebutkan, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi. Maka hadis ini dhaif karena ada rawi yang majhul. Karena Salma Al-Bakriyah la tu'raf, tidak ada yang mengetahui siapa Salma Al-Bakriyah. Maka hadis Aisyah pun dhaif. Dan kemudian datang hadis dari Ibni Abbas fil hijamah li shaim qala al fitru mimma dakhal wa laysa mimma kharaj, bahwa berbuka seseorang itu dari apa yang masuk, bukan apa yang keluar. Ini pun pendalilan dari Ibni Abbas seperti pendalilan Aisyah. Maka athar Ibni Abbas bukan dari ucapan Nabi, juga dhaif karena di sanadnya ada Al-A'mas dan dia mudallis. Maka tiga pendalilan di sini yang dijadikan pendalilan oleh mereka orang-orang yang mengatakan al-iktihal itu membatalkan puasa. Beristidlal dengan hadis yang sharih di mana Nabi mengatakan la taqtahil fin nahar. Jangan bercelak di siang hari. Namun hadis ini dhaif, bahkan dhaifun jiddan, hadis mungkar. Kata Yahya Ibnu Ma'in menunjukkan dhaifun jiddan. Kenapa?
karena di dunia hanya datang dari satu jalan dan orang ini tidak dipercaya. Abdurrahman yang meriwayatkan dari bapaknya dalam keadaan majhul, maka mungkin bapaknya ini Nu'man ibnu Ma'bad memang orang yang tidak ada. Karena kedhaifan si rawi ini dia mengatakan dari bapaknya dan sebagainya. Alhasil semua ulama memandang bahwa hadis yang sharih ini hadis yang mungkar, dan mungkar dhaifun jiddan. Kemudian beristidlal dengan dua hadis. Pertama hadis Aisyah yang marfu, dan hadis yang kedua dari Ibnu Abbas yang mana dikeluarkan oleh Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dari jalan Waqi' anil A'mas an Abi Dhobyan an Ibnu Abbas fil hijamah li shaim aftara mimma dakhala wa laysa mimma yakhruj. Wajah pendalilannya bahwa katanya berbuka itu karena masuk dan berkuhul masuk. Maka ini athar Ibnu Abbas, di sanadnya ada Al-A'mas dan dia berananah kepada Abi Dhobyan. Kesimpulannya, orang-orang yang mengatakan bahwa bercelak di siang hari membatalkan puasa, al-iktihal fi nahar min asbab mafasid siyam, istidlaluhum bihaditsin sharih walakin ghairu sahih. Kenapa mungkar? Kama marra ma'ana fil hadis haudah. Dan juga yang kedua beristidlal dengan hadis Aisyah walakinahu dhaif wa laisa fihi dalil. Karena wallahu a'lam hal berkuhul itu masuk ke kerongkongan apa tidak? Dohirnya tidak. Berkuhul di mata bagaimana bisa turun? Dan hadisnya pun dhaif. Dan juga athar Ibnu Abbas dhaif karena Al-A'mas mudallis. Maka dari kedhaifan riwayat-riwayat ini tidak ada hujjah yang kuat bagi mereka orang-orang yang mengatakan bahwa berkuhul di siang Ramadan itu membatalkan puasa. Maka oleh sebab itu jumhur ulama yang berpendapat tidak membatalkan puasa, jika ditanya dalilnya dia akan mengatakan dalilnya bara'atul dhimmah atau bara'atul asliyah, dalilnya bi'adami dalil. Dalilnya dengan apa? Dengan tidak adanya dalil. Karena apa? Karena dalil-dalil yang menyebutkan tadi tentang batalnya puasa datang yang sharih namun mungkar. Dan datang dari Aisyah dan datang dari athar Ibnu Abbas juga semuanya dhaif. Sehingga kita bisa mengatakan al-iktihal hukumnya halal. Dan bukan dari pembatal puasa dilaksanakan di siang hari. Orang yang bercelak mata boleh. Dan orang yang meneteskan mata pun boleh. Dengan rohto atau sebagainya. Misalnya dia dalam keadaan romad ataupun sakit mata, iritasi ataupun ada kotorannya, maka diteteskan obat mata, boleh. Dan ismid tadi, boleh. Lalu mana pendalilan bolehnya? Daliluhu bi'adami dalil ala man'ihi. Maka bolehnya dikarenakan tidak ada dalil dalam pelarangan dan tidak ada dalil dalam permasalahan pembatalan puasa. Inilah yang bisa kita berikan di pelajaran kita hari ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.